Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang anjuran untuk melakukan salat taubah atau salat sunnah taubah, dan itu salat sunnah yang menjadi penggiring taubat seorang hamba. Jumlahnya 2 rakaat, tidak ditentukan waktunya, tidak ada bacaan khusus dan tidak ada doa khusus. Hanya setelah salat disuruh berbanyak untuk beristighfar. Jadi salat taubat itu dilakukan berulang-ulang, baik ketika kita melakukan dosa atau ketika kita taubat dari dosa-dosa kita yang lama. Kita lanjutkan berikutnya, yaitu at-targhib fi salatil hajah, anjuran untuk melakukan salat sunnah hajat. Jadi dalam salah satu fikih Islam ada salah satu salat sunnah yang menjadi khilaf di antara para ulama, namun jumhur ulama mengatakannya sunnah, yaitu salat sunnah hajat. Sebahagian besar ulama menyatakan hukumnya sunnah, tapi ada juga yang mengatakannya tidak disunnahkan melakukan salat sunnah hajat, dan itu bermuara karena melihat kedudukan hadis. Jadi ada yang menyatakan hadisnya hasan, ada yang menyatakan hadisnya dhaif. Namun walaupun begitu, dalam beberapa kitab perbandingan mazhab, hampir sebahagian besar atau jumhur ulama menyatakan hukumnya sunnah. Berarti adanya syariat untuk melakukan salat sunnah hajat. Dinamakan salat sunnah hajat yaitu ketika seseorang mempunyai hajat tertentu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada harapan-harapan khusus
dan biasanya bisa terjadi karena bisa dilakukan karena ingin mengharapkan sesuatu nikmat atau ingin menghilangkan sesuatu mudarat dari kehidupannya, maka dia disunnahkan melakukan salat sunnah hajat dan menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita semua tentu tidak lepas daripada keinginan untuk hidup dengan nikmat dan juga tidak lepas diselingi hidup kita dengan mudarat. Tapi hari-hari yang kita lalui walaupun dipenuhi dengan suka dan duka, bukan bermakna setiap waktu dengan permasalahan-permasalahan yang rutin lalu kita disuruh salat hajat terus-terusan. Tidak. Karena hari-hari kita setiap ada masalah memang kita hendaknya melapor ke Allah. Dengan doa yang kita panjatkan, maka Allah akan menyelesaikan urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun terputus tali sandalmu, walaupun tali sandalmu yang putus, mintalah ganti kepada Allah. Bagi sebagian orang yang tidak faham, mengira masalah tali sandal putus pun lapor ke Allah. Padahal Allah paling senang kalau hamba setiap saat ada masalah lapor ke Allah. Di situ si hamba benar-benar mengetahui bahwa dia punya pemilik, dia punya penguasa, dia punya pelindung, yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya level iman seseorang itu akan berdampak pada keyakinan dia ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira Allah akan mengejek kita. Jadi jangan kira Allah akan mengolok-olok kita dengan meminta sesuatu yang remeh. Kalau kita minta ganti tali sandal yang putus, janganlah kita mengira Allah akan mengatakan, Allah itu pun minta sama saya, itu pun minta sama saya. Itu bukan sifat Allah, itu sifat manusia. Manusia itu kalau sudah banyak sekali kita minta, nanti jawabannya begitu, tia'at lakai ba'lum, tia'at lakai ba'lum, menyanpih, kata manusia. Itu pun minta sama saya, itu sifat manusia. Kenapa? Pertama, manusia tidak ada sifat Rahman, Rahim. Juga manusia serba kekurangan. Ada orang kaya, kaya sekali, sepertiga tanah Indonesia milik dia. Tapi ketika orang meminta, dia tetap merasa dirinya miskin. Tidak cukup ini, tidak cukup itu. Itu manusia. Tapi Allah, ketika kita meminta sesuatu, walaupun kadang-kadang perkara yang bisa kita selesaikan sendiri, tapi kita minta kepada Allah, Allah senang, Allah bahagia. Berarti orang ini benar-benar mengetahui dia hamba dan Allah lah Tuhannya. Itu yang membuat Allah senang. Makanya semakin banyak berdoa, semakin sayang Allah kepada orang ini. Tidak pernah berdoa, Allah benci kepada orang ini. Wallazina yastakbiruna an ibadati, kata Allah. Jadi setelah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, ku berikan apapun yang engkau minta. Lalu orang-orang yang tidak berdoa Allah labelkan dengan kalimat yastakbirun, mereka sombong,
Orang yang enggak pernah angkat tangan berdoa sombong. Kenapa sombong? Pertama, dia merasa tidak butuh Allah. Yang kedua, dia tidak tahu diri bahwa apa yang dimiliki sekarang ini adalah milik Allah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau urusannya hari-hari kita lalui, itu tidak perlu terus-terusan salat sunnah hajat. Mintalah kepada Allah, Allah selesaikan. Cuma perlu diingat, kadang-kadang kita minta tapi yang diberikan lain. Kita minta anak kita saleh, tapi kok tiba-tiba di pesantren dikeluarkan, padahal setiap hari mulut kita minta anak kita agar menjadi anak saleh, tapi tiba-tiba dipecat dari pesantren, dikeluarkan gara-gara maksiat. Apakah berantam, mencuri? Kenapa Allah jawab doa kita dengan cara begitu? Nah, tentu Allah punya rencana yang baik di atas permintaan kita. Bisa jadi Allah buat itu agar kita lebih besar perjuangan mendidik anak, dan kita ingin ditumpukkan pahala oleh Allah. Nanti ujungnya disalehkan juga, tapi setelah orang tuanya lelah. Karena kan sebagian orang tua selama ini, apalagi yang punya gaji di atas 7 juta, 8 juta, itu kan nggak mikir panjang. Yang penting cari uang, kirim uang SPP anak. Masalah anak mau jadi apa, terserah. Doa nggak pernah, telepon anak, menasihati anak nggak pernah, sehingga tidak ada perjuangan. Sehingga kadang-kadang Allah beri kehidupan kita berbeda dengan doa yang kita minta. Itu Allah inginkan kita agar bertumpuk pahala dengan perjuangan. Nanti setelah kita, bisa jadi setelah kita stroke, bisa jadi setelah kita berumur lanjut, disitulah Allah berikan kesalehan pada anak kita setelah kita capek mendidik dia. Nah, jadi jangan suuzan kepada Allah. Allah itu maha baik. Lebih baik Allah daripada seorang ibu kepada anaknya, begitu kata Nabi. Lebih besar kasih sayang Allah kepada hamba daripada ibu menyayangi anaknya. Cuma Allah membuat kebaikannya tidak dipahami oleh hamba. Karena kalau model hidup santai, anak dipelihara orang, gak ada perjuangan, kita tidak peduli pun, maka tentu ini menjadi penyebab terlalu kecilnya amal saleh kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kapan salat sunnah hajah itu dilakukan? Yaitu apabila ada hajat-hajat besar yang kita ingin sampaikan kepada Allah, maka awalilah dengan salat sunnah hajat. Dan yang mengajarkan ini Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Jadi ceritanya bermulanya ada salat sunnah hajah ini, yaitu hadis dari Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu, anna a'ma ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan oleh Utsman bin Hunayf, pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh orang yang buta. Jadi ada orang buta mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah ay yakshifa li an basari. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar Allah mengembalikan pandanganku atau menyembuhkan mataku.
Jadi ini permintaan salah seorang buta yang dengan imannya dia tahu kepada siapa dia menjadikan wasilah untuk memohon kepada Allah. Pada waktu Rasulullah hidup, semua sahabat itu memohon kepada Allah melalui wasilah Rasulullah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah, dan itu dibenarkan ya. Menjadikan orang hidup sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah karena kebaikan orang itu, kesalehan orang itu dibenarkan. Jangankan kepada Nabi saja pernah merekom kepada Umar bin Khattab untuk meminta doa atau meminta didoakan kepada Uwais Al-Qarni. Kata Nabi, nanti kalau engkau ketemu dengan kabilah dari Yaman, carilah yang namanya Uwais dari desa Qaran. Dia dari Qaran, maka dijuluki Uwais Al-Qarni. Kalau engkau ketemu dengan Uwais ini, mintalah dia agar mendoakanmu agar tidak jatuh ke dalam neraka, dan engkau minta supaya engkau masuk surga. Padahal Umar termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, tapi Nabi masih mengatakan mintalah kepada Uwais. Dan akhirnya Umar bertemu, sepeninggal Uwais Umar bertemu, dan Umar benar-benar melakukannya. Ketika bertemu Uwais, lalu itu setelah beberapa kabilah baru dia ketemu, Umar mengatakan, wahai Uwais, Rasulullah berpesan kepadaku begini dan begini, mohonkanlah kepada Allah ya, agar Allah mengampunkan dosaku dan aku tidak masuk ke neraka. Uwais berdoa. Kenapa begitu? Ternyata rekom Rasulullah itu setelah diberitahu oleh Allah bahwa seorang hamba yang bernama Uwais, semua yang dia doakan dikabulkan Allah. Apa penyebabnya? Baktinya pada orang tuanya. Berarti kan menjadikan Uwais sebagai wasilah doa. Lalu Ibnu Abbas juga pernah dijadikan wasilah oleh sahabat untuk berdoa. Jadi kalau hujan enggak turun setelah Rasulullah, sahabat mengatakan, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, engkau orang yang telah diberitahu oleh Rasulullah diterima doamu, mintalah doa untuk kami, mintalah hujan untuk kami. Makanya dulu sahabat asal ada masalah menghadap ke Rasulullah, mau minta ke Allah, tapi mintanya melalui Rasulullah. Makanya kalau kita dengan orang-orang saleh yang kita yakin kesalehannya, karena selama ini kita melihat orang saleh dari sisi apa? Kan tampilannya saja kan, Pak. Kita kan nggak tahu sebenarnya orang itu saleh di rumah atau tidak. Kita kan lihat tampilan, casing. Kalau sudah pakai jubah, pakai baju koko, kain sarung, atau pakai rida, pakai kopiah, pakai surban, apalagi ditambah dengan celak mata, lalu kemudian mulai berkata-kata di atas mimbar, lalu kita mengatakan ini orang saleh. Padahal mungkin di rumahnya berbeda dengan tampilan di luar. Maka kalau mau tahu orang itu saleh atau tidak, seharusnya kita bertanya kepada istrinya, kepada sahabat dekatnya, kepada orang yang pernah bermuamalah masalah harta dengannya. Karena banyak orang hari ini, Pak, dipanggil dengan gelar-gelar yang saleh, ada pupu kagak, ya, ustaz, tengku, macam-macam. Utang kok mana bayu? Disuruh ceramah, disuruh kasih pengajian, penggop mana bayu? Ini kalau keluar bahasa Aceh udah mulai naik emosi ni, Pak. Ya. Dipuji orang, dicium tangan, berutang sama orang enggak bayar. Mana ada saleh? Malah Rasulullah mengatakan zalim. Ini orang zalim, cuma berselimut dengan jubahnya. Maka hari ini enggak bisa kita ukur kesalehan.
Dulu Rasulullah memang terkenal sebelum jadi Nabi pun sudah saleh. Sahabat-sahabat itu direkomendasi oleh Rasulullah kesalehannya, bahkan Allah turunkan ayat memuji-muji sahabat itu. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau kita yakin kesalehan seseorang, maka dibolehkan kita mengatakan, Ustaz tolong doakan anak saya, Tengku tolong doakan istri saya agar gugatan cerainya bisa dikabulkan. Rupanya maksudnya ingin bercerai cepat-cepat. Itu terserahlah. Itu kalau kepada orang hidup menjadikan wasilah aman kalau kita yakin kesalehannya. Jadi jangan minta doa sama orang yang tidak saleh, maka kita bertambah hancur hidup kita. Dia enggak salat, kita minta doa sama dia hanya gara-gara dia menjadi pejabat. Berdoa dong Pak Presiden, tolong doakan saya. Bukan tolong doakan Pak Presiden, tolong buat jalan kami. Jadi jemaah melakukan Allah, yang saya tidak berani jamin atau saya tidak berani mengatakan sebuah kepastian kalau meminta kepada orang yang sudah meninggal, kecuali menyebut-nyebut nama Nabi. Itu insya-Allah jaminan. Bersalawat itu menjadi bahagian dikabulkan doa. Tapi meminta di kuburan ini, meminta di kuburan itu, Allah alam, kalau orang itu sudah meninggal, saya tidak berani mengatakan haram dan juga tidak berani mengatakan itu dibolehkan. Tapi kalau kepada orang hidup yang saleh, hadis banyak, dalil banyak. Kalau kepada orang meninggal, kalau bisa hindari, ya hindarilah. Karena orang meninggal, dia pun harus memikirkan nasibnya sendiri. Nah, di sini kita tahu bahwa di zaman Nabi semua yang punya masalah menghadap ke Nabi, dan itu banyak sekali, Pak. Makanya setiap anak yang lahir dalam banyak hadis itu dibawa ke Nabi, disuruh pecicap, tahnik. Bahasa Indonesianya saya enggak tahu, bahasa Acehnya dipecicap, bahasa Arabnya tahnik. Bahasa Indonesia saya enggak tahu apa itu bahasa Indonesianya, Pak. Ditaruh madu dan kurma di langit-langit, itu apa bahasa Indonesianya? Apa orang Indonesia enggak melakukan itu? Saya enggak tahu, Allah a'lam. Bahasa Arabnya tahnik, orang Aceh mengatakan pecicap. Itu semua dibawa ke Nabi, disuruh taruh nama sama Nabi. Nabi yang taruh nama bayi. Pokoknya ada apa-apa bawa ke Nabi, ada apa-apa bawa ke Nabi. Karena kemuliaan Nabi, keberkahan Nabi. Orang sakit datangi Nabi, ya Rasulullah, doakan aku supaya sakitku sembuh. Ali bin Abi Thalib sakit mata merah, dipanggil oleh Nabi. Lalu Ali ketika berhadapan dengan Nabi, Rasulullah menyemburkan ludahnya. Jadi dipruh oleh Rasulullah, pruh kata Rasulullah ke mata Ali. Langsung detik itu juga mata Ali sakit seperti tidak pernah sakit mata. Itu kemuliaan Rasulullah. Itu menunjukkan beliau punya mukjizat seorang Nabi. Tapi kalau model pruh ini, itu berlaku hanya pada Rasulullah. Kita apa? Kadang-kadang kita suruh pruh, kan minta maaf pulih hidup, minta maaf sakit. Apalagi kita suruh pruh sama dukun. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, orang buta ini datang kepada Nabi memohon, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, doakanlah supaya penglihatanku bisa sembuh. Apa jawaban Nabi? Qal au ad'uka, atau engkau mau tidak kalau kubiarkan, artinya biarkan sajalah agar engkau diberi pahala banyak dengan kesabaranmu, lalu engkau masuk surga. Jadi Nabi memberi pilihan, kalau kubiarkan bagaimana, kata Rasulullah, maksudnya biar buta sajalah, karena ini pilihan yang terbaik sebenarnya. Orang buta, Pak, dengan butanya enggak pernah lihat maksiat. Dicerita orang tentang cewek cantik, dia hanya membayang-bayangkan, tapi enggak bisa dia bayangkan bagaimana cewek itu cantik. Makan kan orang buta itu kan ada cerita rakyat ketika disuruh pegang gajah,
di mana dia pegang itulah gajah. Kalau dia pegang di ekor gajah, dia mengatakan gajah itu panjang, bulat, kemudian lembut, begitu. Itu orang buta. Di Mesir ada seorang anak yang buta yang sempat diwawancarai oleh TV Arab, hafal Quran. Gurunya datang menghafalkan Quran untuknya, mentaktihnya per ayat sampai dia jadi hafizul Quran. Buta dari kecil. Ketika ditanya oleh reporter TV Arab ini, ada di YouTube pak tayangannya, ditanya, kalau engkau diizinkan Allah untuk meminta, artinya kalau engkau ingin meminta sesuatu kepada Allah, apakah engkau akan minta supaya penglihatanmu dikembalikan? Apa jawaban anak ini? Aku tidak akan minta supaya kembali melihat, karena dengan tidak melihat inilah aku tidak pernah melihat maksiat, dan aku pasti masuk surga dengan keadaan seperti ini. Itu jawaban seorang anak yang tidak ingin kembali melihat, tapi hatinya terang, mudah menghafal Quran. Makanya hari ini yang banyak dosa yang terbelut-terbelut. Kita yang terbelut-terbelut ini yang banyak dosa. Orang buta enggak banyak dosa, tapi kalau sudah buta banyak dosa juga. Yang cip palih kalau kau butanya sudah buta banyak dosa, udah capik penipu lagi. Ada itu saya kenal berapa orang capik suka nipu, capik pincang nipu. Jadi sebenarnya orang yang diberi kekurangan oleh Allah, Rasulullah menawarkan, ya sudah biarkan sajalah, biar buta saja, biar engkau masuk surga nanti. Kalau sudah di surga enggak ada lagi buta itu, kata Rasulullah. Apa jawaban orang ini? Qal, ya Rasulullah, qad syaqqa alayya zahabu basari. Tapi ya Rasulullah, keadaanku yang buta ini menyulitkan kehidupanku, jadi beliau lebih memilih, kalau bisa doakan saja ya Rasulullah, aku bisa melihat. Qal, lalu Rasulullah memberi saran. Baik, kata Rasulullah, fantaliq fatawadda, sekarang engkau pulang, berwuduklah, kata Rasulullah, summa salli raka'atain, lalu salatlah 2 rakaat, summa qul, lalu habis salat ucapkanlah. Nah, di situ Nabi mulai mengajarkan salat untuk meminta hajat dari seseorang. Kata Rasulullah, sekarang pulang, wuduk dengan baik, lalu salatlah 2 rakaat, lalu berdoalah. Nah, ini doa langsung diajarkan Nabi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memintamu, aku meminta sesuatu kepadamu, wa atawajjahu ilaika binabiyyi, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu melalui nabiku Muhammadin Nabiyir Rahmah, yaitu Muhammad Nabi Ar-Rahmah yang punya sifat rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu ila rabbi bika ayakshifali basari. Lalu ucapkan, kata Nabi, wahai Muhammad, aku menghadapkan wajahku kepada Tuhanku melaluimu untuk mengembalikan penglihatanku. Allahumma syafi'ahu fiyya, ya Allah, berikanlah syafaat nabimu kepadaku, wa syafi'ani fi nafsi, lalu berikanlah syafaat itu untuk diriku. Nah, ini syafaat ini maksudnya pertolongan dari Nabi di dunia. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada orang buta ini. Faraja'a, lalu orang buta ini pulang, waqad kasyafallahu anhu basarihi, lalu tidak lama setelah dia pulang, Nabi mendengarkan kabar orang ini telah disembuhkan dari butanya. Ini menunjukkan permintaan dia melalui wasilah seorang Nabi yang dikasihi Allah, dikabulkan Allah, dia kembali melihat.
Inilah hadis yang menunjukkan adanya sunnah melakukan salat hajat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah tidak kita terfikir ketika kita tidak diberi anak oleh Allah sudah bertahun-tahun, pernahkah kita berdiri di hadapan Allah dengan khusus sengaja merendahkan diri lalu mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku melaporkan nasibku kepadamu, aku begini, aku begitu, maka berikanlah anak untukku. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kadang-kadang Allah menunda anak untuk kita itu dengan tujuan agar kita terus berdoa. Maka mintalah. Nabi Ibrahim minta, itu Nabi Ibrahim saja ada 80 tahun minta. Maka jangan putus asa. Berobat silahkan, tapi kalau berobat terus-terusan enggak pernah minta, itu sombong. Mengira dengan obat dia bisa dapat. Berdoa terus-terusan tanpa berobat, itu juga kebodohan. Karena Allah memberi jawaban kadang-kadang melalui ikhtiar, melalui usaha. Kadang-kadang orang hari ini, Pak, ketika enggak diberi anak, enggak pernah minta sama Allah, enggak pernah salat hajat, tapi dia usahakan dengan yang dia dapatkan di dunia. Macam-macam sudah dia makan, Pak. Dia sudah makan kurma muda, dia sudah makan apa lagi, pokoknya apa yang dibilang sama orang, sampai rumput pun dia jadikan jus rumput. Kata orang, ini minum rumput dapat anak, dia minum tu jus rumput. Macam-macam dia buat, datang sana datang sini, tapi tidak diberi. Allah menunggunya, engkau merasa aku jadi Tuhanmu atau tidak. Disitulah butuhnya salat sunnah hajat. Oh, anak kita minta supaya dia lulus di tempat yang baik, di satu pesantren, dia lulus begini, atau dia ingin keluar negeri, ingin sambung kuliah S1 di luar negeri yang baik, di tempat yang baik, bukan tempat maksiat. Di situ salat hajat orang tua itu dibutuhkan. Kita minta agar suami kita yang stroke sembuh, maka istri selayaknya salat hajat. Minta tidak sekali dua kali, berkali-kali. Orang ini langsung diberi penglihatan karena mukjizat Nabi. Kita ini tidak lagi bertemu dengan Nabi, maka perjuangan kita lebih keras daripada orang buta ini. Kalau juga tidak diberi, itulah jawaban Allah. Berarti Allah ingin kita mati dalam stroke kita, Allah ingin kita mati dalam diabetes kita. Enggak sembuh-sembuh, udah salat hajat berkali-kali, asam urat enggak sembuh, diabetes enggak sembuh, sampai mati, Pak, dalam penyakit itu. Itulah jawaban Allah. Allah ingin kita masuk surga melalui penyakit itu. Sudah mohon tapi enggak diberi anak juga, itulah jawaban Allah. Allah ingin kita tidak direpotkan dengan anak kita. Maka jangan fikir Allah tidak menerima doa, tetap Allah terima. Cuma biarkan Allah yang memutuskan. Kita cukup terima saja takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang disunnahkan, dianjurkan melakukan salat sunnah hajat.